Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku Adawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini, insyaallah saya ingin membahas tentang ciri-ciri gangguan syaitan dari kalangan jin. Banyak saudara kita yang dimana menanyakan tentang ciri-ciri gangguan syaitan dari kalangan jin, dan insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan ulas ya satu persatu. Yang pertama tentang sihir, yang kedua tentang gangguan nasab, lalu yang selanjutnya tentang jin cinta, ya. Lalu yang selanjutnya tentang jin dendam, insyaallah. Ya, untuk kali ini saya akan jelaskan itu semua satu persatu. Bagaimana ciri-cirinya, dan apabila saudara Adawah TV ada ciri-ciri tersebut di dalam jasad kita, maka segera insyaallah segera kita lakukan ruqyah syariah, ya. Bisa dengan ruqyah mandiri, nanti ada videonya di Adawah TV insyaallah, atau bisa mendengarkan MP3 yang ada di Adawah TV insyaallah, ya. Langsung kita jelaskan. Yang pertama tentang sihir, ya. Saudaraku Adawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri gangguan sihir, ya, indikasi seseorang terkena sihir. Yang pertama itu biasanya dia merasakan mimpi buruk, ya. Setiap tidur dia merasakan mimpi, yang dimana mimpinya itu buruk, ya. Karena sesungguhnya kata Nabi kita Muhammad SAW, mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bangun, kita merasakan di hari-hari itu kebahagiaan di dalam hati kita. Lalu yang kedua, mimpi yang dimana tatkala kita bangun kita merasakan keburukan, berarti itu mimpi datang dari syaitan. Lalu yang ketiga, mimpi yang dimana datangnya dari pekerjaan yang kita kerjakan atau kebiasaan yang kita kerjakan di hari itu, lalu terbawa mimpi, ya, yang dinamakan bunga tidur, ya. Lalu yang selanjutnya, jadi tatkala kita mimpi buruk di dalam tidur kita, ya, contohnya mungkin kita dibawa ke makam, ke kuburan, ya. Ini indikasi seseorang ada gangguan, ya, bisa jadi gangguan sihir. Lalu yang selanjutnya mimpi dibawa ke samudra atau ke laut, ya. Ini juga mimpi indikasi seseorang ada gangguan, bisa jadi gangguan sihir. Lalu yang selanjutnya lagi mimpi dikejar-kejar ular. Ya, kita sama-sama tahu bahwasannya ular itu adalah binatang yang dekat dengan syaitan, ya. Yang dimana syaitan juga suka menjelma atau bertasakul menjadi ular, ya, itu. Lalu yang selanjutnya, indikasi seseorang yang terkena gangguan sihir, ya, biasanya dia akan merasakan pikun atau ngeblank, ya, bahasa kita, ya. Kadang dia itu merasakan ingatannya itu melemah, ya, padahal dia masih muda misalnya, ya. Ini juga ciri-ciri orang yang terkena gangguan, ya. Ini ada kisahnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah kisahkan. Nabi kita Muhammad SAW pernah terkena sihir, ya, di semasa hidupnya. Tatkala itu Nabi kita Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, yaitu penyihir dari kalangan Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW disihir lalu berefek. Rasulullah SAW tidak ingat tatkala mendatangi istrinya. Padahal Rasulullah SAW tatkala itu mendatangi istrinya, tapi beliau tidak ingat. Nah, ini juga ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan sihir. Lalu yang selanjutnya, orang yang indikasi terkena gangguan sihir, biasanya dia akan merasakan sakit di bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, yang pertama, biasanya kepalanya sering sakit. Kepalanya sering sakit di jam-jam tertentu. Seandainya sakit di jam 12, besoknya lagi dia akan sakit di jam 12. Ini juga indikasi bahwasanya dia terkena gangguan. Nah, gangguan tersebut biasanya sihir. Lalu yang selanjutnya, dia merasakan sakit di bagian kaki. Ya, suka sakit. Ternyata diperiksa ke dokter tidak ada penyakitnya. Dia suka berat di kakinya. Ini ciri gangguan sihir yang dimana mungkin dia pernah menginjak sihir, ya, yang dimana mungkin media sihir tersebut dari air atau dari garam
atau dari tanah kuburan lalu terinjak oleh dia, maka dia akan merasakan sakit biasanya di bagian kaki. Nah, kalau sihir dari makanan atau minuman, biasanya dia akan merasakan sakit di bagian perut, ya. Dia akan merasakan sakit di bagian perut. Biasanya akan merasakan ada sesuatu di dalam perutnya, namun tatkala diperiksa oleh alat-alat medis ternyata tidak ada penyakitnya. Nah, ini ciri-ciri seseorang terkena gangguan sihir, ya. Lalu yang selanjutnya, biasanya orang-orang yang terkena gangguan sihir dia akan sensitif. Ya, sensitif. Tatkala dia bepergian di tempat-tempat yang mungkin di situ yang kita kenal angker misalnya, ya. Dia akan merasakan seperti ada jin, syaitan dari kalangan jin ada di situ, ya. Itu biasanya dia akan merasakan ada sesuatu di dalam rumah atau di tempat yang kita singgahi biasanya. Kalau merasakan seperti itu, sensitif seperti itu, biasanya memang seseorang tersebut sudah ada jinnya di dalam dirinya. Ya, jin itu bisa jadi kiriman dari sihir, ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri jin cinta kepada kita. Bagaimana ciri-ciri jin cinta kepada kita? Nah, jin cinta kepada kita itu biasanya awal mulanya itu dikarenakan kita jarang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membuka pakaian tanpa bismillah misalnya, maka jin itu akan bisa melihat kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kamu lihat mereka. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin cinta kepada seseorang tersebut, ya. Nah, awal mulanya biasanya jin tersebut masuk ke dalam diri seseorang tersebut itu dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang tersebut sering membuka pakaian tanpa membaca bismillah misalnya, maka jin itu akan bisa melihat auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Bahwasanya syaitan itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kamu lihat mereka, ya. Makanya kita hati-hati, fitrahnya syaitan dari kalangan jin atau jin bisa melihat kita yang tidak bisa melihat dia. Itu udah fitrahnya, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering membuka pakaian tanpa bismillah, tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya syaitan itu akan melihat aurat kita lalu cinta kepada kita. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia akan selalu merasa ditemani, ya. Tatkala dia sedang di dalam kesendiriannya, lalu ada seseorang yang menemani, ya. Kita tengok tidak ada orangnya, ya. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, tatkala orang itu sedih, ya, baik perempuan ataupun laki-laki, dia akan merasakan itu di dalam hatinya itu ada penyandar untuk kesedihannya itu, ya. Maksudnya apa? Ada teman curhat, padahal nggak ada orangnya, tapi dia bisa diskusi, tukar pikiran di dalam hatinya itu. Nah, ini ciri-ciri jin cinta kepada seseorang, ya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang dicintai oleh jin itu, yang selanjutnya dia sering mimpi berhubungan suami istri di dalam mimpinya, atau dia sering mimpi di bawah seseorang laki-laki atau perempuan di dalam mimpinya, diajak jalan, ya. Nah, ini ciri-ciri seseorang dicintai oleh jin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang yang dimana ada gangguan tapi jin dendam di dalam dirinya, ya. Jin dendam. Nah, kalau jin dendam, ciri-cirinya dia akan merasakan sakit di bagian-bagian tertentu. Lalu yang kedua, dia sering mimpi didatangi seseorang lalu disiksa di dalam mimpinya. Ini jin dendam. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Syekh Abu Salam Bali, ya. Seorang ulama yang asalnya dari Mesir. Beliau adalah ahli ruqyah, yang dimana beliau pernah mempunyai kawan atau teman, ya, yang dimana temannya itu mempunyai kakak, ya. Tatkala itu pernah melakukan kesalahan kepada jin. Dia sedang menjemur pakaian, lalu jemurannya itu jatuh, lalu mengenai jin itu. Lalu jin itu merasakan kesakitan, lalu dendam, ya, lalu dendam. Dan dia masuk ke dalam mimpinya terus,
Sampai akhirnya apa? Seorang wanita itu, kakaknya temannya Syekh Abu Salam Bali ini, dia merasakan tersiksa di dalam mimpinya. Karena apa? Dibawa ke tempat yang asing, lalu disiksa di situ. Lalu di dalam mimpinya juga dicekik ya. Sampai akhirnya dia merasa ketakutan ketika mau hendak tidur ya. Dia ketakutan dikarenakan apa? Di dalam mimpinya itu selalu disiksa oleh jin tersebut. Nah, lalu setelah itu dia ketakutan hendak tidur, lalu dia memutuskan untuk tidak tidur ya. Ketika dia memutuskan tidak tidur, maka dia itu imunitasnya turun. Imunitasnya tuh turun. Ketika imunitasnya turun, maka apa yang terjadi pemirsa Dawah TV? Ketika seseorang imunitasnya turun, maka dia akan masuk banyak penyakit-penyakit ke dalam dirinya. Lalu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut meninggal. Jadi kalau ada teman-teman Dawah TV yang merasakan sering mimpi didatangi seseorang seram, lalu dicekek, lalu disiksa di dalam mimpi, ketahuilah bahwasanya mungkin kita pernah melakukan kesalahan dengan jin tersebut tanpa kita disengaja, lalu jin itu marah, lalu dendam kepada kita. Ya, ini ciri-ciri seseorang yang ada gangguan di dalam dirinya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri jin nasab. Ya, jin nasab, bahwasanya seseorang yang mempunyai ciri-ciri jin nasab itu akan merasakan selalu dilindungi. Akan merasakan selalu dilindungi oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut itu tidak nampak di hadapan kita. Ya, tidak nampak di hadapan kita. Kadang ada juga di antara kita yang tatkala terdesak, dia bisa mengeluarkan jurus-jurus atau kanuragan, jurus-jurus silat ya, padahal dia tidak pernah belajar. Ini ciri-ciri seseorang ada jin nasabnya. Lalu yang selanjutnya apa? Seseorang tersebut tidak pernah belajar urut misalnya, ya, tidak pernah belajar urut, tidak pernah belajar patah tulang, tapi dia bisa ternyata mengerjakan jadi praktisi urut, padahal dia tidak pernah belajar itu semua, ya, tidak pernah belajar patah tulang misalnya, tapi dia bisa mengobati urut dan patah tulang misalnya, berarti ini tidak disadari di dalam dirinya ada jin nasabnya, ya. Nah, hati-hati kalau pemirsa Dawah TV ada yang merasakan seperti itu bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, tapi di dalam diri kita bisa jadi ada jinnya. Awas, hati-hati karena kita tidak pernah belajar, tahu-tahu kita bisa perkara ilmu, berarti gurunya setan tuh. Ya, maka kita harus hati-hati, kita cek. Insya Allah untuk mengecek semua, nanti ada video-video yang dimana ada di Dawah TV, bisa juga dengan ruqyah mandiri, terus nanti juga bisa mendengarkan salah satu video ruqyah di Dawah TV insyaallah. Untuk pemirsa Dawah TV, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ngedeteksi badan kita ada syaitan atau enggaknya. Insyaallah nanti bisa mendengarkan MP3 di Dawah TV insyaallah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.